Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik H. Oke, di sini kita akan mempersiapkan UTBK bagian TPS, pengetahuan kuantitatif dengan kupas tuntas kitab numerik dari ACO bab ke-22. Sini kita masuk ke materi geometri 1, submateri sudut. Ya, di sini kita udah masuk part 6 ya, yaitu part terakhir dari bab 22, dimana kita akan bahas soal nomor 26 sampai soal nomor 30. Oke, seperti biasa silahkan setelah soal muncul Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Ya, silahkan Anda coba terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Sini diagram berikut terdiri dari segi 4, segi 3 sama sisi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Besar dari X dan Y berturut-turut adalah titik-titik-titik. Oke, di sini kalau dilihat mungkin di sini segi 4-nya ini maksudnya persegi ya. Karena kalau ini cuma segi 4 itu tuh sudut dari ini tuh belum tentu 90 derajat ya kan. Jadi kalau ini belum tentu 90 derajat, kemudian ini nanti kita tahu, ini kita nanti tahu, kita belum bisa menentukan nilai Y pastinya. Jadi mungkin ini maksudnya persegi ya, ini bukan segi 4, persegi. Nah, di sini kalau persegi ini nanti kita bisa mencari nilai dari Y itu. Oke. Ya. Sekarang kita akan bahas nih gimana cara nyari X dan Y-nya. Oke, kalau kita lihat di sini kan persegi, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan. Ini kan bentuk dari segi N beraturan kan, beraturan. Nah, di mana di sini di part sebelumnya di part 5 kita udah bahas nih. Segi N beraturan itu tiap sudutnya nilainya berapa? Yaitu di situ kita udah dapat rumus tiap sudutnya itu adalah N-2 dikali 180 derajat per N. Jadi ini sudut dari segi N beraturan, sudut yang masing-masing sudut gitu. Oke, di sini kalau kita lihat, oke mungkin persegi udah nggak perlu pakai rumus ini ya. Persegi kan segi 4, segi 4. Nah, kalau kita jelas tahu ya, persegi itu sudutnya 90, 90, 90, 90 gitu kan. Ya, kalau kita cek di rumus ini sebenarnya sama aja sih. 4-2 dikali 180 derajat per 4, dimana di sini ini kan 2 dibagi 4, setengah dari 180 adalah 90 derajat. Oke, sama aja ya, ini jadi masing-masing 90 derajat. Ya, untuk segitiga sama sisi mungkin juga udah pada tahu ya, ini pasti 60 derajat, ini 60 derajat, yang ini juga 60 derajat. Oke, sekarang kita coba cek yang segi 5. Mungkin pada belum tahu nih, segi 5 tuh masing-masing sudutnya tuh berapa gitu. Nah, ya udah di sini kita pakai rumus segi N beraturan ini, berarti kan segi 5. Ya, ini maksudnya segi 5 beraturan ya. Di sini berarti N-nya kan 5, berarti 5-2 dikali 180 derajat per 5. Jadi di sini kalau kita hitung 5 membagi 180 derajat itu tinggal 36 derajat. 5-2 itu 3, terus 3 dikali 36 itu 108 terus derajat. Oke. Jadi masing-masing sudut dari segi 5 ini adalah 108 derajat. Oke, yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Nah, sebenarnya yang itu nggak usah ditulis ya, karena kita butuhnya cuma ini. Nah, terus untuk yang segi 6 mungkin juga pada belum tahu nih. Ya udah kita pakai ini aja kalau belum tahu. Berarti segi 6 itu 6-2 dikali 180 derajat per 6. Nah, di mana 6 membagi 180 derajat menjadi 30 derajat, ya kan? Di sini 6-2 itu 4 dikali 30 derajat berarti 120 derajat. Jadi di sini masing-masing sudut dari segi 6 adalah 120 derajat. Juga yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Oke. Terus karena kita mencari X berarti kan kita butuhnya yang ini nih.
di sini kalau kita lihat itu kan 120 sama 60 derajat itu membentuk garis lurus kan. Kenapa? Karena jumlahnya 180 derajat. 120 ditambah 60 kan 180 derajat. Berarti ini lurus. Nah, di sini kalau kita tahu ini lurus, berarti di sini 108 derajat ditambah X itu 180 derajat. Jadi 108 derajat ditambah X itu jumlahnya 180 derajat ya kan, karena ini juga lurus. Karena ini lurus ya itu jumlahnya 180 derajat. Sehingga di sini X itu sama dengan 180 derajat dikurang 108 derajat. Maka kita dapat X sama dengan 72 derajat. Jadi di sini ternyata 72 derajat cuma satu, yang ini aja. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke deh, di sini kita coba cek apakah Y benar 90 derajat. Ya, di sini caranya sama ya. Kalau kita lihat ini, itu kan jumlahnya 60 ditambah 120 itu 180. Berarti ini tuh garisnya lurus. Nah, karena ini garisnya lurus, terus ini 90 derajat, berarti Y-nya juga 90 derajat. Supaya totalnya 180 derajat, ya kan? Jadi benar jawabannya 90 derajat yang C. Oke, di sini paham kan? Iya. Di sini itulah kenapa tadi saya bilang di sini segi 4 mungkin maksudnya persegi, karena kalau ini enggak persegi, sudutnya tuh belum tentu 90 derajat. Kalau cuma segi 4 gitu enggak tentu 90 derajat. Jadi karena pilihan jawabannya cuma 90 derajat, ya mungkin aja ya maksudnya ini persegi. Jadi ini 90 terus Y-nya 90. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 27. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Di sini diagram di bawah ini menunjukkan suatu susunan garis-garis, maka besar dari X adalah titik-titik-titik. Oke, mungkin ini gambarnya terlalu kecil, bisa kita perbesar. Ya, di sini sudah saya perbesar, tapi di sini H ini saya pindah ke bawah biar enggak menutupi sudut ini. Karena nanti kita akan memanfaatkan sudut ini. Dan juga X itu saya pindah ke sini biar enggak mengganggu gambar segitiga, karena nanti kita akan memanfaatkan segitiga. Nah, gimana tuh cara mengerjakan soal ini? Oke, kalau kita lihat ini kan AB sama CD itu kan maksudnya dua garis yang sejajar ya. Nah, kalau kita lihat PEF ini kan 80 derajat tuh. Madepnya menghadap ke kanan atas ya kan. Padahal di sini garis yang lurus ini memotong di G itu sudutnya juga menghadap kanan atas. Maka karena ini sehadap dan ini dua garis sejajar, maka ini nilainya sama, yaitu 80 derajat. Karena ini sehadap ya kan. Kita ingat-ingat sifat perpotongan garis yang sejajar itu ya. Nah, terus gimana tuh? Kita nyari X-nya. Coba kita lihat yang ini, HGC atau sudut yang ini, sudut HGC. Bukan, sudut HGQ, sorry. Sudut HGQ di sini kalau kita lihat ini sudut HGQ itu kan berpelurus dengan EGH tuh. Ya kan? Jadi ini sebenarnya lurus. Ya kan, ini lurus. Berarti sebenarnya jumlahnya 180 derajat. Nah, di sini karena yang kiri udah 80 derajat, kita nyari yang kanan, berarti yang kanan itu 180 derajat dikurang 80 derajat, yaitu 100 derajat. Ya kan? Jadi untuk yang ini, yang kanan ini adalah 100 derajat. Nah, terus di sini kalau kita lihat segitiga GHQ nih. Kita lihat segitiga GHQ. Kalau kita ini tarik lurus ini, di sini kita lihat 120 derajat adalah sudut luar dari GHQ. Dimana kita ingat-ingat lagi nih sifat sudut luar, dimana sudut luar sama dengan sudut yang enggak menempel. Di sini menempelnya di sini, berarti yang enggak menempel 100 derajat sama X ya kan. Berarti bisa kita tulis, oke ini hapus saja, bisa kita tulis sudut luar yaitu 120 derajat sama dengan sudut yang enggak menempel yaitu 100 derajat dengan X. Jadi 100 derajat ditambah X. Maka di sini kita punya
pindah ke kiri jadi 20 derajat itu sama dengan X, atau X sama dengan 20 derajat. Besar dari X ya B. Oke. Di sini paham kan untuk soal nomor 27? Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Di sini silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Ya, mari kita bahas. Di sini kita punya pada diagram di bawah ini Y dibagi Z sama dengan 4 dibagi 5, atau Y banding Z sama dengan 4 banding 5. Oke, di sini bisa kita tulis gini ya, Y per Z itu sama dengan 4/5. Ya kan? Bisa kan kita buat seperti ini. Nah, terus kita lihat nih apa hubungan Y sama Z. Oke, di sini kalau kita lihat ini kan maksudnya garis A, garis C, garis E itu kan sejajar ya, ini maksudnya. Nah, karena ini C sama E sejajar, kemudian Y itu menghadap kanan bawah, terus yang sudut I ini juga menghadap kanan bawah, berarti sudut ini atau ini ya, ini kan hadapnya sama nih, kanan bawah. Jadi ini sudutnya juga Y, ya kan? Berarti di sini kita punya karena ini E lurus, berarti Y ditambah Z itu 180 derajat. Y ditambah Z sama dengan 180 derajat. Terus gimana? Nah, kita lihat aja nih. Ini kan Y per Z itu 4/5. Berarti Y sama dengan 4/5 Z, ya kan? Ya udah, kita substitusi aja di sini. Kalau kita lihat Y itu kan 4/5 Z, 4/5 Z, ya kan, ditambah Z itu sendiri, terus sama dengan 180 derajat. Nah, sini 4/5 Z ditambah Z berarti 4/5 ditambah 1 itu kan berarti 9/5 ya, 9/5 Z berarti. Nah, dengan 180 derajat. Maka di sini kita punya Z sama dengan 5/9 dari 180 derajat, ya kan. Di sini kita bisa coret jadi 20 derajat. Kemudian 5 dikali 20 yaitu Z sama dengan 100 derajat. Oke, sekarang kita lihat yang ditanyakan adalah nilai atau besar dari X. Oke, di sini kalau kita lihat ya, ini udah nggak perlu ya coret-coretan, ini udah paham tadi. Nah, di sini kalau kita lihat A sama E kan sejajar tuh. Terus X sama Z, kalau kita lihat ini adalah saling bersilangan, ya kan, dalam berseberangan, dalam berseberangan, ya kan, X sama Z dalam berseberangan, dimana sifat dalam berseberangan itu sama sudutnya, yaitu X sama dengan Z. Ya, berarti ya X sama dengan Z nya tadi 100 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, di sini paham kan? Ya, kita lanjut ke soal nomor 29. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Sini pada gambar di bawah ini tentukan besar X dan Y secara berurutan. Iya, mungkin ini gambarnya terlalu kecil, bisa kita perbesar. Bus. Ya, ini dia sudah diperbesar. Nah, kita lihat nih, ini sepertinya bentuk baru ya, dimana di soal-soal sebelumnya tuh kita belum punya bentuk seperti ini. Nah, sekarang di sini ada sifat baru yang perlu Anda ketahui. Apa tuh? Di sini sifatnya adalah jika ada lingkaran, kemudian tali busurnya membentuk segi 4 bebas, segi 4 yang bebas itu, berarti sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut ini sama ini jumlahnya 180 derajat. Begitu juga untuk yang ini sama yang ini sama ini jumlahnya juga 180 derajat. Jadi yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Oke, gini aja deh biar masuk. Jadi misal ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi A sama C kan berhadapan tuh. Berarti A ditambah C sama dengan 180 derajat. Begitu juga untuk yang B sama D. Karena berhadapan itu B ditambah D sama dengan 180 derajat. Oke, ini adalah sifat segi 4 tali busur. Jadi sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180 derajat. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal nih. Kalau kita lihat di sini kan sudut FAE atau sudut ini berhadapan dengan sudut ini FDE, ya kan.
maka sudut yang ini itu besarnya berapa? Ya besarnya 180 derajat dikurang 54 derajat, karena ini jumlahnya kan 180 derajat karena berhadapan. Ya udah, berarti di sini yang ini adalah 180 derajat dikurang 54 derajat. Maka di sini dapat 126 derajat. Oke, ini 126 derajat. Ya, ini derajat kebesaran derajat. Oke. Terus gimana? Kalau kita lihat di sini kan kita nyari nilai X ya. Kalau kita lihat di sini segitiga FBD, terus kita lihat X itu adalah sudut luar dari segitiga FBD ya kan. Nah, berarti kita mungkin ya kita pakai sifat yang sudut luar itu ya kan, dimana kita perlu cari sudut yang gak menempel, yaitu 35 derajat sama yang ini. Yang ini bisa kita cari nih, karena ini lurus berarti kan ini totalnya 180 derajat nih. Berarti karena ini udah 126 derajat, berarti yang ini adalah 180 derajat min 126 derajat, atau di sini malah kembali lagi ke 54 derajat ya kan. Jadi yang ini 54 derajat. Nah, berarti di sini kita lihat X adalah sudut luar dari segitiga BFD ya kan. Dimana sudut luar sama dengan sudut yang gak menempel, yaitu 35 sama 54. Berarti 35 derajat ditambah 54 derajat. Di sini kalau kita hitung 89 derajat. Oke, X 89 derajat. Yang ini yang benar C sama E. Oke, berarti jelas yang ini salah, ini salah, ini salah. Oke, kita cari nih C sama E yang benar yang mana? Kita cari nilai Y-nya. Oke. Nah, di sini mungkin idenya sama ya, kayak ketika mencari X tadi. Nah, di sini idenya kalau kita lihat yang ini, sudut E ini berhadapan dengan sudut X ini. Berarti karena berhadapan berarti jumlahnya kan 180 derajat. Berarti yang ini 180 derajat min X. Ya kan? Nah, terus di sini kalau kita lihat oke, untuk merapikan karena ini udah kepake ya tadi. Di sini hapus saja garisnya. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan bertolak belakang kan? Bertolak belakang. Berarti yang ini juga 54 derajat, sama kayak belakangnya yaitu 54 derajat. Ya kan? Nah, ya udah. Berarti di sini kita punya segitiga DCE ya kan, DCE ini. Nah, dimana E ini adalah sudut luarnya. Kan sudut luar sama dengan jumlah sudut yang gak menempel. Nah, berarti sudut luar ini 180 derajat min X sama dengan yang gak menempel, yaitu 54 sama Y. Berarti 54 derajat ditambah Y. Oke. Berarti di sini karena kita nyari Y, kita pindahin ke kiri nih yang gak Y. Berarti 180 derajat min X-nya tadi 89 derajat. Terus yang 54 dipindah ke kiri, berarti min 54 derajat sama dengan Y. Ya kan? Nah, berarti Y itu sama dengan di sini kita hitung 180 derajat min 89 itu 91 derajat min 54 derajat. Berarti Y itu sama dengan sini 37 derajat. Ya kan? Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, di sini paham kan untuk mencari sudut yang X sama Y-nya, dimana kita pakai sifat segi 4 tali busur. Oke. Ya. Yaudah, kita lanjut ke soal nomor 30. Silahkan Anda coba pause dan kerjakan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Ya, di sini idenya gimana? Oke, kalau kita lihat di sini kan CAB itu kan X itu ya, adalah sudut keliling karena menempel di lingkaran yang menghadap busur CB. Padahal di sini CDB itu juga sudut keliling yang menghadap busur CB juga. Berarti yang di D ini nilainya juga X kan? Ya kan? Karena kita punya sifat bahwa sudut
keliling itu nilainya selalu sama, besarnya selalu sama. Nanti ini X, berarti ini juga X. Kalau menghadap busur yang sama loh, jadi sudut kelilingnya selalu sama. Nah, kalau kita lihat di sini segitiga PBD, di sini PBD ya kan, dimana ini kita tarik lurus adalah 90 derajat ya kan. Nah, padahal di sini nilainya X dan Y. Nah, 90 derajat kan adalah sudut luar dari segitiga PBD nih. Berarti sudut luar sama dengan sudut yang enggak menempel. Nah, berarti 90 derajat sama dengan sudut yang enggak menempel, yaitu X sama Y, X plus Y. Nah, di sini yang ditanya X plus Y. Ya udah, di sini jawabannya adalah 90 derajat. Oke, di sini mungkin nomor 30 masih mudah ya dibanding nomor 29 tadi. Oke, paham kan untuk nomor 30 ini? Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.